Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, plot dari kelompok kami adalah Mustafa 19.01010106. Yang kedua adalah Indah Nurkusumaningrum dengan NPM 19.01010117. Yang ketiga adalah Oktaviana Anggartasari dengan NPM 19.01010115. Yang keempat adalah Nizar Hoirul Ahnam dengan NPM 18.0101010162. Saya Mustafa, NPM 0106, akan menjelaskan tentang konsep ekonomi. Konsep ekonomi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku manusia dan sistem sosial, di mana manusia mengorganisasikan aktivasinya yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi, baik terhadap suatu barang ataupun jasa. Jadi, konsep ekonomi ini adalah pengetahuan sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia, di mana manusia itu akan mengorganisasikan diri secara aktif yang berhubungan dengan suatu produksi, distribusi, dan juga konsumsi, baik terhadap suatu barang ataupun jasa. Jadi kan manusia di sini mengorganisasikan diri, artinya dia bekerja yang untuk kebutuhan sehari-harinya konsumsi, dan juga dia juga bisa memproduksi barang ataupun jasa ketika dia menjadi sebuah bisnismen. Pengertian strategi. Strategi adalah sebuah upaya yang mengambil suatu kebijakan dan pedoman yang memiliki sebuah komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk mencapai dan memenuhi tujuan dalam bisnis. Jadi strategi merupakan sebuah upaya atau kebijakan yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk memiliki komitmen atau tindakan yang untuk membangun keunggulan dalam bisnis sehingga perusahaan tersebut bisa mencapai target. Evolusi perusahaan modern merupakan suatu perubahan yang menuju ke arah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan, baik dalam produk barang atau jasa, proses pemasaran, tempat produksi, manajemen, dan kualitas SDM karyawan. Contoh proses pemasaran perusahaan modern yaitu pemasaran berbasis sosial media, pemasaran dengan pendekatan komunitas, dan pemasaran dengan sistem aplikasi mobile. Kemudian yang kedua, tempat produksi. Perusahaan modern untuk memilih tempat produksi yang strategis untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, contoh manajemen dan kualitas SDM yaitu menentukan kualitas SDM atau karyawan, menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, kemudian meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, dan menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan karyawan. Strategi evolusi perusahaan modern. Yang pertama, menggunakan digital marketing adalah sebuah aktivitas promosi pada sebuah produk atau jasa dengan menggunakan media elektronik atau digital sebagai media untuk menyebarkan informasi mengenai produk maupun jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Contoh dari digital marketing adalah iklan pada TV, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian, mobile friendly adalah sebuah strategi dengan menggunakan media elektronik secara online seperti smartphone yang menampilkan toko online kita, sehingga orang lain akan banyak mengetahui.
produk atau jasa yang kita miliki dan lebih mudah dalam mencari informasi. Kemudian menggunakan aplikasi, yaitu digunakan untuk mempermudah kita dalam membantu pekerjaan. Contohnya aplikasi Google Maps yang membantu kita untuk mudah dalam mencari alamat toko ataupun alamat lainnya. Inovasi adalah strategi yang sangat penting karena inovasi bisa membuat perusahaan meningkat dan dapat bersaing dengan kompetitornya. Yang dimaksud dengan membuat perusahaan meningkat, salah satu contohnya seperti lebih banyak konsumen yang menginginkan atau mengenal produk atau jasa yang kita sediakan. Kemudian dapat bersaing dengan kompetitornya. Di sini produk yang dijual oleh perusahaan itu berbeda dengan perusahaan lainnya dan akan lebih terlihat istimewa atau menarik perhatian konsumen. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen merupakan suatu keharusan perusahaan. Ketika kita menjual produk atau jasa, karena ketika kita bersikap kasar kepada konsumen, maka konsumen tersebut akan kecewa dan tidak akan membeli produk atau jasa kita lagi. Sedangkan ketika kita bersikap baik kepada konsumen, maka konsumen akan datang dengan sendirinya atau konsumen akan lebih nyaman membeli produk kita. Kemudian menarik minat investor asing. Karena di era 4.0 pada saat ini perusahaan membutuhkan investor agar perusahaan akan tetap terus berjalan. Terlebih investor asing yang telah menjalani revolusi jauh sebelum perusahaan tersebut ada. Selanjutnya, perluas jaringan bisnis dengan cara menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Dengan adanya begitu perluasan jaringan bisnis, banyak konsumen yang akan mengenal produk tersebut dan akan lebih mudah mengetahui apa bisnis yang kita sediakan, disertai dengan pelayanan yang baik dan juga menjadi jalan perusahaan supaya dikenal lebih luas di pasaran. Konsep-konsep evolusi. Ada beberapa konsep dalam evolusi perusahaan modern, yaitu yang pertama, konsep produksi atau production concept. Biasanya, para pengusaha yang mengikuti konsep ini mencoba membuat produk secara besar-besaran dengan harga murah melalui prinsip efisiensi dalam produksi dan menyebarluaskan produksinya seluas mungkin. Karena produsen beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang dengan harga murah dan mudah didapatkan serta bisa dibeli di mana-mana. Yang kedua, konsep produk atau produk konsep. Konsep ini berusaha menghasilkan produk yang bermutu dan mempunyai premis bahwa konsumen selalu menginginkan produk yang berkualitas. Tetapi pandangan ini hanya dilihat dari produsen saja, sedangkan produsen belum memperlihatkan keinginan selera konsumen. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling concept. Konsep ini berorientasi pada promosi. Artinya, produsen membuat produk secara besar-besaran, kemudian berusaha mempromosikan produknya supaya laku di pasaran. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep ini menganggap bahwa konsumen akan membeli barang jika produk itu sesuai dengan seleranya. Artinya, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan memuaskan. Oleh karena itu, produsen akan membuat produk yang sesuai dengan selera konsumennya. Yang kelima, konsep sosial atau social concept. Konsep ini menganggap bahwa bukan selera konsumen saja yang harus diperhatikan, tetapi yang lebih penting lagi ialah perhatian terhadap kepentingan masyarakat atau kelestarian lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.